Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami menyambut Bapak Ibu dalam ibadah GSKI Pluit. Kami ingin memberitahukan bahwa sehubungan dengan diberlakukannya kembali pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, maka untuk mendukung imbauan pemerintah dan menjaga keamanan dan kesehatan petugas-petugas ibadah kami, maka mulai minggu ini kami akan mempersingkat durasi ibadah tanpa mengurangi kekudusan ibadah. Kami percaya Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ibadah kami dengan penuh sukacita di tempat masing-masing dalam keadaan yang baik dalam perlindungan Tuhan. Baik, mari kita awali ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya kami percaya hanya oleh anugerah-Mu semata. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah ini, sekalipun kami tidak ada di tempat yang sama, tetapi kami masih Engkau berikan kesempatan di hari Minggu ini untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami yang mau memulai ibadah ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di hidupku ada sobat yang setia, namanya Yesus. Angkat pujian bersama-sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Setia yang senantiasa berjalan sertaku, masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Di hidupku, ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku, masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab ku tahu Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kasih Tuhan sungguh besarlah tiada taranya. Nyanyikan bersama-sama. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya, dengan rela yang mati gantiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku, ku tak cemaskan jalan yang naik turun. Amin. Lewat lembah dan gunung yang
Katakan ku tak cemaskan jalan yang naik turun. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun. Lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku. Sekali lagi, oh, ku tak cemas, ku tak cemaskan jalan yang naik turun. Lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami teduhkan gelombang jiwa kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Nyanyikan bersama-sama. Kau damai sejahtera. Kau damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Ku nyanyikan hidupku, ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum
tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Kau damai sejahtera, damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini, hidupku bergema oleh kehadiranmu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera, kau damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini, hidupku bergema oleh kehadiranmu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan hidupku, haleluya. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung. Oh, ku nyanyikan hidupku, haleluya. Amin, amin. Yang harum tiada putusnya, bagi Sang Raja besar, bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Oh, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman Bapa, firman yang mengubah hati kami. Firman yang membuat kami semakin kuat di dalam Engkau dan semakin bertumbuh, semakin menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus terangi akal budi pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, dan kami sambut firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya menerima sebuah pesan dari Facebook Messenger saya. Selamat pagi Pak, katanya. Ya, saya jawab pagi. Posisi di mana? Di rumah, saya jawab. Kemudian dia jawab kembali, boleh minta tolong?
kalau bisa tolong transfer dulu uang ke saya karena kartu ATM saya tertelan padahal saudara saya sedang dirawat di rumah sakit. Tolong transfer ke nomor rekening saudara saya. Nah, saya udah tahu kalau seperti ini pasti penipuan gitu ya. Karena sebelumnya juga sudah ada pengumuman bahwa teman saya yang namanya sedang menghubungi saya lewat messenger itu akunnya dihack orang Bapak Ibu. Saya kan gak bodoh juga ya, modus ini kan sering dipakai oleh orang-orang. Nah saya juga pernah Bapak Ibu menerima message serupa dari rekan hamba Tuhan juga ya, yang rupanya Facebooknya dihack juga. Dan rupanya si hackernya sudah melakukan riset dulu loh. Saya sudah tahu bahwa rekan hamba Tuhan ini Facebooknya dihack. Begitu dia menghubungi saya, pembukaannya bagaimana Bapak Ibu? Shalom Pak Mark, wah hebat bener tahu ya. Tapi saya udah tahu ini akunnya dihack. Bapak Ibu, mengapa sih akun sosial media, Facebook dan sebagainya, Instagram kok bisa dihack? Paling sering terjadi adalah karena passwordnya dibobol Bapak Ibu. Passwordnya dibobol, ketahuan orang ya. Nah password itu cara saudara untuk membuktikan bahwa akun Facebook, Instagram, YouTube saudara itu benar-benar milik saudara. Dan kalau password ini ketahuan orang maka sudahlah selesai sudah, maka akun kita jadi milik orang. Ya karena itu Bapak Ibu kalau bikin password harus sulit supaya tidak bisa ditebak orang dan tidak boleh juga diberitahukan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tahu nggak password yang paling populer di dunia saat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu yang paling populer. Yang kedua terpopuler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu kedua terpopuler. Kalau Bapak Ibu punya password seperti itu ganti sekarang. Ya bahaya. Juga jangan pakai nama istri, nama suami, nama anak, nama anjing. Ya jangan itu bisa ketahuan. Tanggal lahir, tanggal pernikahan nggak boleh itu bisa ketahuan Bapak Ibu. Ya harus dicampur-campur. Dan kalau saya password saya itu panjang. Paling pendeknya 24 karakter. Tidak ada hubungan dengan saya. Dan beda untuk setiap site, setiap situs ya, Facebook dengan Instagram dengan Gmail beda semua. Dan sesudah itu Bapak Ibu, saya juga tambahkan autentikasi lewat aplikasi. Jadi seperti token gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau saya mau login ke Facebook saya misalnya, nanti akan ditanyakan kode tokennya. Lalu saya harus sambil handphone, saya lihat, oh oke, kodenya segini, saya masukkan. Ya, karena itu akun saya sih sulit untuk dihack ya, sulit sekali. Bapak Ibu, password itu harus dijaga karena password adalah cara kita membuktikan bahwa akun itu milik kita. Itu cara kita, harus ada buktinya. Demikian pula dengan kita sebagai anak-anak Allah. Kita juga harus membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh milik Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menunjukkan bahwa dalam diri kita ada tanda-tanda bahwa kita itu milik Kristus. Apa buktinya? Tentu harus ada buktinya, bukti yang konkret. Tanda yang membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh milik Kristus. Dan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kehidupan seorang rasul yang bisa menjadi standar hidup kekristenan bagi kita. Kekristenan seperti apa yang dikehendaki Allah. Nah kita mau belajar dari Paulus Bapak Ibu, dari Rasul Paulus. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia 6 ayat 15 sampai 17. Galatia 6 ayat 15 sampai 17.
Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat di Galatia itu bukan orang Yahudi. Mereka pada awalnya menjadi percaya karena menerima pengajaran dari Rasul Paulus. Dan Paulus mengajarkan kepada mereka Injil yang murni, Injil yang bersifat rohani dan mengarahkan mereka untuk memfokuskan perhatian mereka hanya kepada Yesus Kristus dan kerajaannya. Namun setelah Paulus pergi, Paulus meninggalkan Galatia, ada guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang-orang non-Yahudi itu ingin selamat, mereka harus menjadi Yahudi dulu. Mereka harus menjalankan hukum Taurat. Dan yang ditekankan adalah ritual pertama bagi seorang yang non-Yahudi untuk memeluk agama Yahudi agar diterima menjadi keluarga umat Yahudi. Apa ritual pertama itu? Hukum sunat. Hukum sunat. Bapak Ibu, dalam pasal pertama surat Galatia, Paulus sudah mengatakan bahwa dalam tanda petik Injil yang mereka terima dari guru-guru palsu itu adalah Injil yang lain. Yang sebetulnya bukan Injil, yang sebetulnya Injil palsu. Bahkan Paulus mengatakan kepada yang mengajarkan Injil palsu itu, sekalipun dia malaikat dari surga pun terkutuklah dia. Ya, karena itu Injil palsu. Nah, kita melihat Bapak Ibu dalam Galatia 6 ini pada ayat 17 Paulus berkata, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Ini menunjukkan kekesalan Paulus atas begitu cepatnya orang-orang Galatia yang berbalik dari Injil yang benar kepada Injil yang palsu. Dan kita juga melihat bahwa Paulus berusaha membuktikan bahwa Injil seperti yang diajarkannya lah Injil yang benar. Karena pada tubuhnya, kata Paulus, ada tanda-tanda milik Yesus. Bapak Ibu, ini jelas dikatakan terkait dengan ajaran guru-guru palsu itu. Kalau kata guru-guru palsu, tanda yang benar bahwa seseorang dimiliki oleh Tuhan adalah sunat. Maka kalau Paulus itu guru yang benar atau rasul yang benar seperti yang diakui oleh Paulus menurut mereka, pastilah Paulus mengajarkan bahwa orang percaya itu harus disunat, kata mereka begitu. Tetapi di sini Paulus berkata, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Apalagi aku, pada tubuhku ada tanda-tanda bahwa aku ini milik Yesus. Ya, aku ini milik Yesus, kata Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya kata tanda-tanda di sini ditulis stigmata, stigmata. Ya, banyak pengkhotbah biasa kalau dalam khotbahnya berkata, kalau kata bla 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 dalam bahasa Yunani adalah bla bla bla, yang ternyata artinya adalah bla bla bla. Misalnya begitu ya. Ya, kadang-kadang betul, kadang-kadang ada juga yang penjelasannya salah, ada juga yang begitu ya. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau kata stigmata, tanda-tanda dalam bahasa aslinya sebetulnya berarti tanda-tanda. Jadi benar tanda-tanda gitu ya, benar itu. Tapi yang dimaksud tuh tanda apa? Stigmata itu adalah tanda yang dihasilkan dari cap bakar gitu ya. Ya, biasanya yang menunjukkan siapa sih pemilik ternak, sapi, domba itu milik
peternak yang mana. Ya, biasanya kalau para peternak itu kan menandai ternak miliknya dengan cap dari besi dibakar supaya panas, ditandain ke si ternak tersebut. Nah, itulah yang namanya stigmata. Kalau zaman sekarang sudah tidak begitu. Zaman sekarang bisa pakai microchip Bapak Ibu ya. Microchip ditempel di telinganya si ternak itu. Jadi praktis, nanti tinggal di scan, tapi ada juga yang masih pakai cara seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama, kalau seorang budak yang harusnya dibebaskan, dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya dan bersedia melayani tuannya seumur hidup, maka dia akan ditandai. Dengan apa ditandai? Mari kita lihat Ulangan 15 ayat 17. Ulangan 15 ayat 17. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Jadi Bapak Ibu, di perjanjian lama budak itu dipasangi anting-anting, ditindik, dipasangi anting-anting untuk menunjukkan bahwa dia milik tuannya. Ada tanda bahwa dia milik tuannya. Ya, anting-antingnya bukan anting-anting emas yang sekarang dipakai oleh banyak ibu-ibu, bukan gitu ya. Anting-anting besi gitu, ya. Nah, tapi dengan mengenakan anting-anting itu menunjukkan bahwa si budak itu mempunyai stigmata. Mempunyai stigmata bahwa dia milik tuannya. Stigmata itu artinya apa? Kalau tadi ternak dicap bakar, budak ditusuk, kupingnya ditindik. Bekas luka Bapak Ibu, ada bekas luka. Anting-anting itu menyebabkan luka. Cap bakar menyebabkan luka. Dan pada Paulus sendiri dikatakan bahwa pada tubuhnya ada bekas luka. Ada orang yang mengatakan, Paulus mengatakan bahwa dalam tubuhnya itu ada luka-luka Kristus persis seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Enggak, bukan itu Bapak Ibu. Paulus mempunyai bekas luka sebagai tanda kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Dari mana Paulus memperoleh tanda-tanda kesetiaannya itu? Mari kita lihat contohnya di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Di sini Paulus berkata begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari banyak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus memperoleh bekas lukanya itu dari penganiayaan dan berbagai penderitaan yang dialaminya. Bekas luka itulah yang menunjukkan bahwa Paulus sungguh-sungguh berkomitmen menjadi budaknya Kristus, menjadi pelayan Kristus, menjadi dulosnya Kristus. Jadi Paulus di sini berani mengatakan kepada jemaat Galatia, guru-guru palsu itu punya tanda-tanda milik Yesus tidak pada tubuh mereka. Apa? Sunat? Bukan itu. Aku punya loh. Nah, yang itulah yang kita lihat. Dari kesaksian hidup Paulus kita menemukan kebenaran. Bahwa sesungguhnya pengakuan Paulus bahwa ia seseorang yang dimiliki Tuhan Yesus tidak cukup dengan pengakuan di bibir saja. Itu harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang konkret Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita?
Apakah kita punya bukti bahwa kita ini milik Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki stigmata seperti Paulus? Apakah kita punya bekas luka yang menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh milik Kristus? Nanti ada yang jawab begini, oh punya Pak, punya. Ini di kaki saya ada bekas luka ya, dijahit 7 jahitan karena saya jatuh dari atas pohon. Bukan itu. Ini di punggung saya ada Pak. Kenapa? Habis pernah digebukin dulu Pak. Kenapa? Maling jemuran orang. Ya bukan itu Bapak Ibu. Ya saya juga punya banyak Pak. Karena saya pernah naik motor nabrak pohon. Karena ketiduran di jalan. Ya bukan yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya harus berkata. Orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi milik Yesus. Pasti mempunyai bekas luka. Pasti punya bekas luka. Bukan sekadar pengakuan di bibir bahwa kita itu milik Kristus. Jadi bukannya begini Bapak Ibu. Kita itu jadi milik Kristus bukan dibuktikan dari KTP kita yang tertulis agama Kristen. Ya, itu baru menunjukkan bahwa negara mengakui agama kita Kristen. Lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, apakah buktinya bukan iman, bukan buah roh? Iya betul, betul. Tadi Paulus juga mengatakan bahwa yang penting adalah supaya kita itu menjadi ciptaan baru. Betul, betul demikian. Tetapi Bapak Ibu ya dari iman, dari kepercayaan kita kepada Kristus itu. Kalau kita sungguh-sungguh berkomitmen menjadi pelayan Tuhan, maka kita akan mengalami luka. Kita akan mengalami penderitaan. Yang bukan terjadi karena dosa-dosa kita. Tetapi terjadi karena persekutuan kita dalam penderitaan Kristus. Filipi 3 ayat 10. Kita pasti mengalami penderitaan kalau kita sungguh-sungguh menjadi hambanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, tentu belum tentu bekas luka fisik. Ada orang yang memang mengalami penganiayaan secara fisik karena imannya kepada Kristus. Tapi kalau kita hidup di negeri seperti Indonesia yang masih menjunjung tinggi kebebasan beragama, maka kemungkinannya kecil bagi semua kita untuk mengalami penganiayaan secara fisik. Tapi ada bekas luka penderitaan yang terjadi akibat kita mengabdikan segenap hidup kita bagi Tuhan. Ya, nah seperti tadi saya katakan belum tentu luka fisik. Jadi saya akan berikan contoh bekas luka yang bukan luka fisik. Pertama, luka dalam pekerjaan Bapak Ibu. Luka dalam pekerjaan. Mungkin ada di antara saudara yang tidak diterima bekerja karena saudara beragama Kristen. Mungkin tidak bisa dipromosikan karena beragama Kristen. Mungkin karena saudara menolak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan dan hati nurani saudara. Saudara dirumahkan, di PHK, mungkin itu bisa terjadi. Itulah bekas luka. Kedua, luka dalam persahabatan. Mungkin saudara kehilangan sahabat karena iman saudara. Mungkin saudara kehilangan keluarga karena iman saudara. Ketiga, luka dalam perasaan. Mungkin saudara dihina orang karena iman saudara. Atau karena saudara ingin memberikan kebenaran firman Tuhan, kemudian saudara difitnah, dibully, dikatakan sesat, dikatakan orang gila, dikatakan bodoh dan sebagainya. Sehingga itu melukai perasaan saudara. Mungkin. Atau luka dalam kesenangan. Yang keempat, saya tidak berbicara mengenai kesenangan yang melanggar hukum ya, karena saya percaya Bapak Ibu sudah tahu bahwa hal-hal yang melanggar hukum itu tidak patut bagi orang Kristen. Tetapi saya mengajak kita berpikir lebih dewasa lagi. Karena saudara harus terus mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara kehilangan waktu. Saudara kehilangan waktu dan kehilangan waktu untuk melakukan kesenangan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang hobi main game, hobi nonton film, nonton drakor gitu ya.
Kalau nggak ada pandemi, hobi main bulu tangkis, main golf, mancing. Nah, jangan sampai begini Bapak Ibu. Kalau ada siaran langsung bola, ditungguin sampai jam 2 pagi, dibela-belain mau nonton. Kalau nonton drakor langsung non-stop, maraton 16 episode. Tetapi kalau berdoa malas, baca Alkitab malas, ke gereja saja kadang datang kadang tidak. Kenapa? Ada kesenangan. Nah Bapak Ibu, mengorbankan kesenangan, enak enggak? Enggak. Tetapi kalau kita kadang terluka karena kita mengorbankan kesenangan kita, itu membuktikan, itu menjadi tanda bahwa kita milik Yesus. Korbankan kesenangan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya tanda bahwa Bapak Ibu sungguh-sungguh milik Yesus. Atau luka dalam keuangan Bapak Ibu. Luka dalam keuangan. Dengan menyadari bahwa segenap hidup kita adalah milik Tuhan, kita juga harus menyadari loh, harta kita itu milik Tuhan juga. Jadi kita juga mengorbankan harta, uang, segalanya bagi pekerjaan Tuhan. Nah kalau orang lain bisa menggunakan hartanya beli ini, beli itu. Nah kita jadi pikir, lah saya kan harus menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Sakit nggak? Ya sakit. Karena yang namanya persembahan itu seharusnya adalah suatu pengorbanan Bapak Ibu. Mengapa pengorbanan? Karena konsep persembahan itu adalah kita merelakan apa yang ada pada kita. Dan kita tidak mengharapkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Kalau kita memberikan persembahan karena dijanjikan berkat berlipat-lipat kali ganda, ya itu sih nggak sakit Bapak Ibu. Tetapi itu tidak alkitabiah. Seharusnya kita merelakan apapun yang diminta oleh Tuhan. Karena kita sadar semua yang ada pada kita milik Dia. Tentu kita percaya Bapak Ibu, Tuhan memelihara kita. Tetapi berkat jasmani yang diberikan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita tidak bisa dihubungkan dengan besar kecilnya persembahan kita kepadanya. Tidak bisa dihubungkan. Dan kita tidak boleh menjadikan persembahan itu seperti memancing berkat Tuhan. Ya nggak bisa. Persembahan itu harus jadi pengorbanan. Ada rasa sakitnya. Kalau tidak ada rasa sakitnya itu bukan pengorbanan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memuji janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam kotak persembahan. Karena dia berkorban. Tidak seperti orang-orang kaya di sekelilingnya yang sekalipun memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Sebenarnya jumlahnya itu sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang mereka miliki. Sehingga mereka tidak merasa berkorban apa-apa. Maka Bapak Ibu, mari kita berhati-hati ya. Kalau kita menyanyi misalnya, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Nah kalau kita tidak sungguh-sungguh nanti ditegur malaikat. Kamu bohong katanya, apa terbaik? Kalau membawa yang terbaik itu pasti pengorbanan Bapak Ibu. Pasti pengorbanan. Tidak ada pengorbanan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Tidak ada. Kalau belum merasa sakit, apanya yang terbaik? Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita tahu, sekalipun kita sakit, kita tetap bersuka cita Bapak Ibu. Karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kita lakukan adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kita tidak berharap apa-apa untuk kepentingan kita sendiri. Ya, jadi kita tetap bersuka cita Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita harus berpikir kembali. Sudahkah kita memiliki tanda-tanda milik Kristus? Sudahkah kita mengalami penderitaan, luka-luka tadi?
Seperti dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada hal-hal lain juga. Nah, kalau belum, coba tanya lagi. Saya ini milik Kristus atau bukan sih? Gitu. Karena tanda-tanda tadi itu menunjukkan komitmen yang sejati bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh milik Kristus. Cara kita berkomitmen adalah kita pertama rela sepenuhnya dimiliki Tuhan. Dan yang kedua, kita mempertaruhkan segenap hidup kita bagi kepentingan Tuhan. Jadi seharusnya semua kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita harus komitmen jadi milik Kristus. Harus komitmen menjadi hamba Tuhan, pelayan, jongos, dulos, budaknya Tuhan. Harus komitmen. Jangan malah terbalik seperti sekarang ini. Bukannya kita yang menjadi hamba Tuhan, malah banyak manusia yang mau Tuhan melayani dirinya. Ya, ini salah ini. Ya, untuk itu Bapak Ibu, ayo kita belajar jadi dewasa. Kalau orang Kristen dewasa, pasti mau memikul beban pekerjaan Tuhan. Ya, sama seperti hubungan orang tua dan anak-anaknya Bapak Ibu. Kalau anak-anaknya belum dewasa, maka hubungan antara anak dengan orang tua itu seperti pemberi orang tua, penerima itu anak. Ya, tetapi kalau anaknya sudah dewasa tentu berubah hubungannya. Anak-anak yang sudah dewasa itu pasti bisa diajak berbicara mengenai beban orang tua, pergumulan orang tua. Bisa dipercaya oleh orang tua untuk memikul beban orang tua. Bisa dipercaya oleh orang tua untuk sepenanggungan dengan orang tuanya. Itu baru dewasa. Kalau anak kecil kan umur 7 tahun gitu ya, bisa datang kepada orang tuanya, "Pak, minta duit." Kata orang tuanya, "Buat apa?" "Buat beli tahu bulat digoreng dadakan." Ya udah dikasih. Nah, kalau sudah usia 30 tahun masih begitu, "Pak, minta duit." "Buat apa?" "Buat beli tahu goreng." Ya. Kenapa? Karena belum punya penghasilan. Waduh, itu kurang bertanggung jawab Bapak Ibu. Itu tidak bertanggung jawab. Harusnya anak itu justru sudah membantu, menopang orang tuanya. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan pun harus makin dewasa Bapak Ibu. Jangan cuma mau terima. Ya, orang Kristen hari ini banyak yang fokus pikirannya cuma pada perut. Terima firman Tuhan, terima berkat Tuhan, terima mujizat Tuhan. Tetapi tidak mau menyalurkan apa yang diterimanya itu keluar. Kalau semuanya terima, masuk, gak ada yang keluar, makan terus. Tidak ada yang keluar. Namanya Kristen sembelit Bapak Ibu. Gak ada yang keluar, masuk terus. Seharusnya kalau kita banyak menerima dari Tuhan, kita harus menyalurkannya. Ya, kita harus menyalurkan keluar kepada orang lain. Dengan cara itulah kita bisa hidup sepenanggungan dengan Tuhan. Dengan cara itulah kita menyaksikan bahwa Kristus hidup dalam diri kita. Kita menyalurkan berkat kepada orang lain, menyalurkan kebenaran kepada orang lain. Kita berjuang untuk kepentingan kerajaan Bapa di surga supaya makin banyak orang yang diselamatkan. Dengan itulah kita jadi orang Kristen yang dewasa. Dengan itulah kita menjadi hamba Tuhan. Dengan itulah kita memperoleh tanda-tanda bahwa kita milik Kristus. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu hanya dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Bagi pendeta, bagi aktivis. Salah itu. Semua orang yang mengaku dirinya milik Kristus adalah hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan lalu hamba siapa? Jadi kita harus berjuang Bapak Ibu untuk menjadi hamba Tuhan yang sejati. Dikatakan harus berjuang seperti Paulus yang mengalami penganiayaan. Budak Yahudi yang kupingnya dilubangi dan dipasangi anting-anting. Akibatnya bekas luka. Nah itu hanya terjadi jika kita sungguh-sungguh berjerih lelah untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Kepentingan kerajaan Bapa tentunya, bukan kepentingan kerajaan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai seperti orang-orang ya yang mengalami masalah ya
Lalu berdoa, oh Tuhan tolong, bukankah aku ini milik-Mu Tuhan. Lalu waktu masalahnya selesai dia berpikir, aku milikku bukan milik Tuhan. Wah, susah seperti itu. Orang-orang seperti ini tidak pernah memperjuangkan kepentingan Tuhan. Mereka cuma memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dan mereka tidak mempunyai tanda bahwa mereka milik Tuhan Yesus. Jangan heran Bapak Ibu, kalau orang-orang yang tidak memiliki tanda bahwa mereka milik Tuhan, tidak ada tanda, maka Tuhan Yesus bisa berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Nggak ada tandanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda atau stigmata yang kita miliki itu merupakan catatan abadi seseorang dalam kerajaan Bapa. Oleh karena itu mari kita berjuang supaya kita sungguh-sungguh membuktikan diri kita milik Kristus. Bukan karena terpaksa tetapi karena cinta kita kepada Sang Pemilik yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat terakhir dari Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum berjerih lelah bagi kepentingan kerajaan Bapa, bagaimana mungkin kita memperoleh kebahagiaan dan istirahat? Karena itu mari kita berjerih lelah bagi Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh membuktikan bahwa diri kita adalah milik Kristus. Karena tanda-tanda dari perbuatan kita merupakan catatan abadi yang menyertai kita. Berjerih lelahlah bagi Kristus agar suatu hari nanti saat kita bertemu dengan Sang Majikan Agung yang telah membeli kita dengan darahnya sendiri, kita tidak datang dengan tangan kosong. Selamat berjuang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada kesempatan hari ini. Ajar kami Bapa supaya kami sungguh-sungguh mau berjerih lelah untuk membuktikan bahwa diri kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Engkau ingatkan semua yang mendengar firman ini. Supaya dalam kehidupannya setiap hari mereka sungguh-sungguh berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah mereka ya Bapa dengan kebenaran-Mu, dengan berkat jasmani, berkat rohani. Supaya kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu yang efektif untuk kepentingan pekerjaan Tuhan saja. Untuk kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Okto Mobile, CIMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pengumuman kita. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdiri, kita berdoa, dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu agar kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh makin menyenangkan hati-Mu. Bapa, biarlah Engkau sertai kami di minggu ini, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, supaya kami terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, sekalipun kami dalam keadaan yang sukar, termasuk dalam pandemi ini ya Bapa. Bapa, berkati persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu, sebab persembahan ini juga akan dipergunakan untuk keperluan pekerjaan-Mu. Dan biarlah sekarang Engkau ulurkan tangan-Mu atas kami dan berkatilah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat dan berkat dari Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus beserta dengan saudara sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Kami mengingatkan Bapak Ibu untuk berkumpul kembali dalam ibadah Elevate pada pukul 13.30 di channel Elevate Live by Faith. Dan Bapak Ibu dapat juga mengikutinya di Shine Channel First Media. Demikianlah ibadah kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.